Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ningsih akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Di sini judul artikelnya yaitu Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai review artikel tersebut. Yang pertama yaitu, apa tujuan penelitian tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang kedua, ada pertanyaan tentang jelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Jadi di dalam artikel ini, permasalahan tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif, yaitu perusahaan tambang dan sawit, dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologis. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Korporasi menempati angka yang tertinggi sebagai aktor atau pelaku perusahaan dan pencemaran lingkungan. Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Berdasarkan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri, komisaris independen, multiple dictatorships, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman, gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang ketiga, ada pertanyaan tentang sebutkan dan jelaskan teori-teori yang digunakan dalam artikel tersebut dan hipotesisnya. Di sini ada teori legitimasi, yaitu teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dan dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Teori keagunan, yaitu teori keagunan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Hipotesisnya, H1, yaitu liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H2, yaitu perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. H3A,
yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H3B, yaitu keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H3C, yaitu multiple directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H3D, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. H4, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Yang keempat, yaitu ada jelaskan populasi dan sampel pada penelitian tersebut serta alat analisis yang digunakannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah mempresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan data. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Ruplet dan Prasetyanti. Terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data. Karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji sampel penelitian. Yang kelima, yaitu ada pertanyaan tentang jelaskan hasil pengujian hipotesis dari penelitian tersebut, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keberadaan liputan media H1 ditolak. Variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sampel penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pengukuran media. Yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dan pada media Kompas antara news, kontan, walhi nasional, dan website perusahaan. Di samping itu, kecenderungan insan media dalam membuat liputan cenderung mempublikasikan isu-isu besar saja karena anggapan bahwa isu-isu kecil kurang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini tidak semuanya mempublikasikan informasi mengenai lingkungan dalam liputan media. Yang terakhir yaitu apa kesimpulan yang Anda peroleh dari artikel ilmiah atau penelitian tersebut. Menurut saya kesimpulan dari artikel ini adalah yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri, komisaris independen, multiple directorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Terima kasih. Semoga review artikel ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.